Semakin hari sosial media terus berkembang, tidak hanya Facebook atau Twitter, sosial media buatan anak bangsa pun ikut meramaikan dunia sosial media dan bahkan dikenal hingga ke luar negeri. Lahirnya situs Classmates.com pada tahun 1995 menjadi tonggak awal berkembangnya jejaring sosial. Classmates.com adalah jejaring sosial yang menghubungkan antar sesama alumni sekolah di Amerika dan Kanada. Tapi jejaring sosial ini tidak banyak diminati karena terbatasnya ruang lingkup pertemanan. Hingga tahun 2007, anggota Classmates.com mencapai 50 juta orang. Meskipun Classmates.com belum bisa menyaingi MySpace dan Facebook, Classmates.com tercatat sebagai situs jejaring sosial terlama yang bertahan hingga saat ini. Meski Classmates.com muncul lebih dulu, tetapi 6degree.com yang baru diluncurkan tahun 1997 lebih banyak diminati oleh pengguna. Karena 6degree.com memiliki jangkauan pertemanan yang lebih luas. Memasuki tahun 2000, jejaring sosial mulai berkembang pesat. Tahun 2002, Jonathan Abrams menciptakan Friendster yang langsung diminati para pengguna di seluruh dunia. Friendster adalah jejaring sosial pertama yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi foto. Interaksi yang terjalin antar pengguna pun semakin mudah dan terasa dekat. Karena setiap pengguna dapat memberikan komentar dan pesan kepada pengguna lainnya. Sejak kemunculan Friendster inilah, sosial media lain satu persatu bermunculan. Tahun 2003 muncul situs jejaring lain seperti Flickr, LinkedIn, dan MySpace. Meski di Indonesia Friendster paling digandrungi, tapi di Amerika justru MySpace yang lebih banyak diminati. Pada tahun 2004 muncul jejaring sosial yang terkenal dan masih eksis hingga saat ini, yaitu Facebook. Facebook yang diciptakan oleh Mark Zuckerberg merupakan sosial media yang memiliki pengguna terbanyak di dunia. Fitur-fitur yang terus dilengkapi dan dikembangkan oleh Facebook membuat Facebook masih terus bertahan hingga kini. Walau pada awalnya Facebook hanya dapat berbagi pendapat, komentar, dan foto, kini Facebook juga dapat digunakan untuk berbagi video atau aplikasi permainan online. Perkembangan sosial media juga dilepaskan dari kemunculan Twitter yang diciptakan Jack Dorsey pada tahun 2006. Twitter adalah sosial media yang paling aktif karena interaksi yang dilakukan selalu ada setiap 2 hingga 3 detik. Kecepatan update inilah yang menjadi keunggulan Twitter. Tren sosial media tak hanya datang dari luar negeri. Sosial media produk anak bangsa juga sempat eksis dan terkenal hingga dunia internasional. Seperti PixMix, sosial media untuk berbagi foto yang bisa menyaingi Instagram. Kelebihan PixMix adalah pengguna dapat memberi fotonya ke berbagai sosial media secara langsung tanpa harus bertukar akun sosial media lainnya. Hingga kini PixMix mampu menggait 35.000 pengguna setiap harinya. Dari tahun ke tahun sosial media terus tumbuh dan berkembang. Pembuatnya juga beragam, tak hanya datang dari satu negara. Sebut saja sosial media lain dari negara Jepang dan KakaoTalk dari negara Korea. Ya, dan salah satu produk anak bangsa yang pernah dibeli Yahoo di Juli 2012 adalah Koprol, yang foundernya itu adalah anak dari Wimar Witular, Satya Witular, dan juga ada 2 temannya, yaitu Fajar Budi Prasetyo dan juga Daniel Armanto. Itu alma mater saya tuh, anak-anak Pangudi Luhur. Oh gitu, pinter-pinter ya? Ya lumayan. Kelihatan lah, maksudnya yang ini. Anak Kanisius langsung, maksudnya? Itu kira-kira dibeli berapa ya? Ada yang bilang waktu itu cuma 1 juta, waktu pas lagi ada acara ngobrol-ngobrol, 1 juta US dollar, terus dia kayaknya mukanya cemberut gitu. Maksudnya kemurahan kali segitu, 1 juta dolar kan berarti kalau sekarang 12 miliar ya, jauh lebih dari itu. Kaskus aja berapa? Iya, terakhirnya Kaskus. Tapi nggak dilepas juga kan Kaskus akhirnya? Enggak. Nah, tapi Kaskus tuh memang salah satu yang juga menurut saya luar biasa sih. Dan nagih gitu, kalau misalnya kita udah masuk ke situ, pasti kalau yang doyan belanja tahu apa yang saya omongin. Lanjut kan? Lanjut kan?